Hai, Mike di sini. Nggak kerasa, akhirnya kita tiba di era laptop gaming dengan prosesor Intel Core generasi ke-12 seri H setelah munculnya Alder Lake untuk PC desktop di akhir tahun lalu. Faktanya lumayan cepat juga nih ya untuk sampai pasar Indonesia. Nah, tentu kami sudah nggak sabar lagi buat ngetes kebolehan Core i7 terbaru di MSI Vector GP66. Oke, mari kita bahas soal laptopnya dulu ya sedikit. Vector GP66 secara penampilan masih sangat familiar jika disandingkan GP66 Leopard yang tahun lalu pernah kami review. Kita rekap dikit ya, bodi lumayan compact tapi agak tebal menandakan bahwa ini laptop gaming sejati yang orientasinya performa tanpa sunat-sunat. Desainnya polos tapi masih kelihatan gaming banget berkat desain engsel dan pantat yang agresif, beda sama seri GS buat kalian yang lebih ngejar tipis penampilan low profile. Meski nggak sepremium seri GE, GP66 punya konstruksi yang sangat solid. Punggung dan frame keyboard metal, sehingga bagian bawah serta bezel terbuat dari polimer. Engselnya pun ini dijamin sangat solid dan sangat mudah dibuka satu tangan karena posisinya di atas bodi, menjamin tidak sedikit pun menghalangi ventilasi. Dengan ketiadaan numpad, keyboard Playable Steel series ini jadi luas dan nyaman. Tombol panah lapang, ada kolom home and page up, page down meski tombol power nyatu. Udah gitu ini keyboard udah pasti per key RGB yang bisa diatur di aplikasi bawaan SteelSeries GG. Selama kalian nggak butuh numpad, GP66 punya combo keyboard dan touchpad yang oke. Secara layar nih ngikutin standar laptop gaming elite zaman now, yaitu kita dapat panel IPS type dengan resolusi QHD 105Hz. As usual, kita dapat balance antara kualitas warna, ketajaman, dan imersi untuk main game AAA sekaligus kerja, namun juga sangat enak dipakai gaming kompetitif berkat refresh rate tinggi. Also, rasionya ini masih 16:9, menyisakan bezel bawah dan juga atas untuk webcam HD. Sebelum memasuki inti persoalan, GP66 punya percolokan di 3 sisi. Ada 2 USB-A 3.2 Gen 1 di kanan, lampu belakang ada mini DP, LAN port, HDMI 2.1 dan charging port, lalu di kiri ada satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 ditemani USB-C 3.2 Gen 2 yang support DP tapi belum Thunderbolt 4, serta combo audio jack. Sayang banget belum ada Thunderbolt 4 andalan laptop Intel. Tapi tenang, ada modem killer Intel Wi-Fi 6E terbaru yang kencang dan optimal buat kebutuhan gaming dan live streaming. Saatnya masuk yang ditunggu-tunggu. Vector GP66 punya kombinasi CPU dan GPU yang untuk pertama kalinya kami coba di NR, yaitu Intel Core 12 Gen H Series berupa Core i7 12700H serta GPU GeForce RTX 3070 Ti. Secara RAM, ini GP66 dibekali DDR4 dual channel 16GB dalam dual slot, meski sebenarnya Alder Lake sudah support DDR5. Storage ada 2 slot NVMe support PCIe Gen 4, yang salah satunya udah keisi SSD Micron 2450 PCIe Gen 4 kapasitas 1TB, walau secara speed masih lebih mirip PCIe Gen 3. Ya, nggak masalah sih, buat kami udah cukup kenceng pakai banget. Alright, sebagian besar viewers mestinya udah dengar prinsip kerja revolusioner yang ada di CPU Intel Core generasi 12 atau Alder Lake karena kita juga udah pernah bahas. Tapi in case ada yang belum, mari kita rekap kembali. Saat ini, Intel mengklaim Intel Core generasi 12 seri H sebagai prosesor tercepat di dunia untuk gamers dan content creator. Kita lihat 12700H ini punya 14 core 20 thread dengan desain inti core hybrid, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya di laptop. Berbeda dengan CPU konvensional, core berjumlah banyak ini terdiri dari deretan core besar untuk performa tinggi, disingkat P-core, diikuti deretan core lebih kecil untuk efisiensi yang disebut E-core. Dengan peningkatan IPC, kolaborasi optimal antara P-core dan E-core berkat Intel Thread Director yang didukung juga oleh Windows 11, kita bisa expect peningkatan single thread dan multi-threaded performance yang cukup signifikan dibanding generasi sebelumnya. Intel Thread Director ini intinya sebuah fitur smart yang gunanya mengirim workload pada core yang tepat di saat yang tepat. Di sini kami sertakan sedikit perbandingan dengan pendahulunya, si Core i7 11800H dari generasi Tiger Lake, dan juga Core i7 12700K dari lineup desktop yang sama-sama menggunakan fabrikasi Intel 7 terbaru. Meski sama-sama punya 20 thread, konfigurasi core yang dipakai beda ya. Core i7 12700H ini hanya memiliki 6 P-core tapi punya 8 E-core, dibanding versi desktopnya yang punya 8 P-core tapi cuma punya 4 E-core. Kemungkinan besar buat ngejar efisiensi. Oh ya,
IGP yang dipakai 12700H ini juga udah pakai Iris Xe G7 versi Alder Lake terbaru dengan 96 unit eksekusi. Jauh lebih kencang dari UHD Xe32EU yang ada di 11800H. Oke lah, semoga cukup jelas. Saatnya masuk benchmark. Dan oh boy, ini pertama kalinya kita lihat laptop dengan skor setinggi ini di Cinebench. Peningkatan sedemikian signifikan dibanding Core i7 generasi sebelumnya, baik secara multi-threaded maupun single-threaded. Mengejutkan? Sudah pasti. Di benchmark Blender CPU pun kelihatan ya nih bedanya dibanding Core i7 11800H, juga saat kami coba bandingin waktu ekspor video 4K di Premiere. Penghematan waktunya bakal lumayan lah intinya jika digunakan oleh para content creator, menurut Intel hingga 43% lebih kencang untuk content creation. Sabar ya, nanti kita bahas soal daya dan panas. Intel ngeklaim bahwa ada peningkatan kinerja gaming hingga 28% dibanding generasi 11. Cuma ya, karena ini pertama kalinya kita review RTX 3070 Ti laptop, kami nggak bisa bener-bener bandingin sama laptop lain. 3070 Ti laptop ini punya jumlah shader sebanyak 3070 versi desktop, namun jalan di boost clock lebih rendah ketimbang 3070 laptop standar. Dipadukan Alder Lake, basically ini kombinasi CPU dan GPU yang sangat ideal buat gaming di resolusi QHD. Saya berbang rata kanan masih dapat 50-an FPS, benchmark The Rift Breaker bisa hampir 200, bahkan di CPU benchmark yang sangat berat sekalipun masih bisa dapat 70 FPS ke atas. Untuk game-game lebih ringan macam SOTR dan PUBG, jelas bisa jalan jauh di atas 60 FPS setting rata kanan. Perlu diingat, kemungkinan besar ini belum mencapai performa maksimal mengingat laptop ini masih memakai RAM DDR4. Oh ya, dengan RTX 3070 Ti yang mencapai TGP 125W dan Core i7 12700H yang mentok-mentok bisa nyampe daya 130-an watt, GP66 dilengkapi solusi cooling yang serius. Dual fan-nya berukuran besar, terdapat 4 heatsink yang mampu mendisipasi panas dengan cepat saat cooler boost dinyalakan. Selama cooler boost nyala, tidak ada masalah serius soal panas saat stress test, dengan efek samping kipas yang hampir mencapai 50 desibel. Sebenarnya kalau nggak mau nyalain nggak apa-apa, lebih sunyi di kisaran 40 desibel, tapi ada sedikit throttling yang membuatnya slightly di bawah kelulusan stress test. Suhu keyboard bakal anget, tapi nggak sampai panas banget juga. Ya, harus diakui konsumsi daya yang besar diimbangi performa sangat tinggi. Bagaimana soal efisiensi daya? Well, Vector GP66 ini rasanya bukan platform yang baik buat menguji hal tersebut karena kapasitas baterainya relatif kecil, hanya 65 Wh. Di mode power saver sekalipun kita hanya mendapat kisaran 4,5 jam penggunaan ringan. Namanya juga laptop gaming orientasi performa, bisa dimaafkan lah. Semoga di laptop-laptop gaming ultra portable dengan Alder Lake nanti, kita bisa dapat daya tahan lebih oke. Adaptor bawaan punya daya 280 watt, namun cukup compact kok untuk ratingnya. Terakhir soal kualitas speaker, rasanya nothing special di segmen harga 30 jutaan. Well, sudah terbukti akhirnya bahwa taruhan Intel pada arsitektur Alder Lake ini sangat tepat. Akhirnya Intel bangkit kembali, sementara ini sebagai pemimpin di segmen laptop performa tinggi, baik untuk ngegame maupun ngonten. MSI Vector GP66 sendiri sebenarnya hadir sebagai solusi performa tinggi, tanpa harga yang terlalu gila-gilaan, meski kelewatan beberapa fitur macam Thunderbolt 4. Ya, peningkatan 30 hingga 40% dibanding Core i7 generasi 11 untuk berbagai macam workload sangatlah signifikan, dan dijamin worth it banget jika Anda mau upgrade dari laptop Core i7 generasi 10 ke bawah. Mengingat peningkatan dari Gen 10 ke 11 aja bisa up to 30-40% sendiri. Thanks buat Intel yang udah mensponsori video ini. Jangan lupa follow IG Intel Indonesia buat info-info dan giveaway ya. Kalau mau tahu lebih jelas soal keseluruhan lineup CPU laptop Intel tahun 2022, bisa cek video kami sebelumnya. Stay tune terus karena akan ada banyak laptop Intel generasi 12 baru yang bakal nongol di Nerd Reviews. So, jaga kesehatan, and as always, stay safe.